Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan selesaikan pembahasan mengenai i'tikaf, yang mana pada hari ini kita akan membahas satu hal lagi yang belum sempat kita bahas, yaitu hal-hal yang dapat membatalkan i'tikaf, ya, hal-hal yang dapat membatalkan i'tikaf. Perlu diingat bahwasanya ketika kita membahas mengenai hal-hal yang membatalkan, berarti itu kasusnya sudah i'tikaf, ya, sudah i'tikaf. Tidak mungkin kita membahas masalah i'tikaf tapi belum i'tikaf gitu. Misalkan orang belum mulai i'tikaf, lalu misalkan mabuk dia misalnya, batal nggak? Ya gimana mau batal, dia aja belum mulai untuk i'tikaf. Ketika sudah mulai suatu ibadah baru kita bahas yang membatalkan. Jadi ini ceritanya ketika sudah masuk di i'tikaf, ya, sudah sedang i'tikaf gitu, sudah berada di dalam masjid, sudah berniat. Berbeda dengan rukun dan syarat, ya. Kalau rukun kan itu esensi dari ibadah itu sendiri, ya, terpenuhi semua rukun berarti dia melakukan ibadah itu. Kalau syarat sebelumnya, kita melihat dari sebelumnya gitu. Syarat sah kayak itu atau syarat wajib kayak itu, sampai berakhirnya ibadah tersebut, ya, sampai berakhirnya ibadah tersebut. Kita masuk ke yang membatalkan i'tikaf. Yang membatalkan i'tikaf ada 7, ya. Ada 7 hal yang membatalkan i'tikaf, ya. Sebagian besarnya sudah populer sekali, ya, karena sebagaimana kita sebut kemarin, ya, terkadang beberapa hal yang membatalkan puasa itu juga membatalkan i'tikaf, tapi tidak semuanya. Nah, ada beberapa yang merupakan bagian dari puasa, tapi ada beberapa yang tidak merupakan bagian dari puasa. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama dan kedua sekaligus karena ini kasusnya mirip, ya, meskipun itunya berbeda, ya. Yang membatalkan i'tikaf yang pertama itu adalah gila, ya. Gila, lagi i'tikaf gila. Yang kedua pingsan, ya, lagi i'tikaf tiba-tiba pingsan. Nah, kapan gila dan pingsan itu membatalkan puasa, membatalkan i'tikaf? Ya, ketika dua hal ini terjadi karena kesengajaan dari orang yang sedang i'tikaf itu, ya. Di dalam masjid dia sengaja membuat dirinya gila, ya, nggak tahu lah dengan cara apa, pokoknya dia sengaja pengen gila, akhirnya gila. Nah, ketika itu batal i'tikafnya. Begitupun dengan pingsan, ya, misalkan apa, sengaja udah i'tikaf, dia niat i'tikaf 10 hari misalkan full. Nah, tapi dia karena pengen i'tikaf disunahkan puasa, dia siang puasa, malamnya nggak makan gitu. Dia kira lebih baik seperti itu kan, akhirnya nggak makan terus kan, sengaja itu. Ya, sengaja dia nggak makan, nanti akhirnya pingsan dia. Pingsan dia setelah 5 hari. Nah, itu membatalkan i'tikaf. Artinya kalau sengaja, intinya undang-undangnya adalah sengaja, ya. Sengaja gila atau sengaja pingsan. Ketika gila dan pingsan itu otomatis langsung batal i'tikafnya. Nah, bagaimana kalau dia tidak sengaja gila atau tidak sengaja pingsan? Ya. Bagaimana kalau tidak sengaja gila atau tidak sengaja pingsan? Ya, maka tidak batal atau tidak putus berturut-turutnya, ya. Tidak putus berturut-turutnya gitu. Otomatis ketika dia sadar lagi nanti dia melanjutkan i'tikaf yang sebelumnya, itu maksudnya tidak putus berturut-turut, ya. Jadi nggak perlu ngulang niat lagi, ya. Ya. Nah, ketika seseorang tidak sengaja gila, ya, orang sedang i'tikaf di masjid tidak sengaja gila atau tidak sengaja pingsan, maka tidak putus berturut-turutnya atau tidak batal i'tikafnya, ya. Akan tetapi ada dua perbedaan di sini, ya. Tadi kan secara asal semuanya sama nih, gila sama pingsan, ya. Dua-duanya kalau sengaja sama-sama membatalkan i'tikaf, dan kalau tidak sengaja kedua-duanya tidak membatalkan i'tikaf. Nah, cuma bedanya adalah, ya, ketika orang lagi i'tikaf di masjid gila nggak sengaja, nah ketika dia gila dia nggak dianggap i'tikaf, tapi ketika sadar langsung aja lanjut i'tikaf. Sementara orang yang pingsan, ketika lagi pingsan itu dia tetap dianggap sebagai i'tikaf, ya. Jadi pingsan-pingsan itu i'tikaf dia. Beda sama gila, ya. Ulangi, gila sama pingsan hampir keseluruhannya sama, ya. Jadi kalau sengaja gila atau sengaja pingsan membatalkan i'tikaf. Tapi kalau tidak sengaja gila atau tidak sengaja pingsan tidak batal i'tikaf atau tidak putus berturut-turut. Akan tetapi masa ketika dia gila, ya, masa ketika dia gila tidak dianggap sebagai i'tikaf. Namun masa ketika dia pingsan dianggap sebagai i'tikaf gitu. Nah, keduanya ketika sama-sama sadar langsung memulai
i'tikaf lagi, nggak perlu diulang lagi dari awal ya. Misalnya lanjutkan saja i'tikaf yang sebelumnya karena tidak batal i'tikafnya. Bisa dipahami ya? Itu bedanya antara orang yang gila sengaja dan gila tidak sengaja gitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi orang pingsan itu lagi pingsan itu dia itu nggak batal i'tikafnya gitu. Ya, misalnya nggak batal i'tikafnya kalau nggak sengaja dan dia dianggap masih i'tikaf gitu. Selagi keduanya di dalam masjid intinya gitu. Nah, selagi keduanya masih di dalam masjid atau yang kita anggaplah yang pingsan ini masih di dalam masjid kan. Kalau dia keluar bagaimana? Bagaimana kalau orang yang pingsan ini keluar dari masjid? Ya gimana caranya ya? Misalnya digotong orang gitu. Digotong orang karena pingsan, ngotori masjid, orang mau jamaah digotong orang gitu. Nah, ingat tadi kasusnya ketika dia pingsan tidak sengaja apakah batal i'tikaf? Tidak, atau tidak putus berturut-turut. Nah, tapi ketika dia pingsan itu masih dianggap sebagai i'tikaf? Masih. Nah, kalau dia pingsan itu digotong orang keluar gimana? Batal nggak i'tikafnya? Batal nggak i'tikafnya? Kalau dia keluar ya baik itu gila ataupun pingsan sebab karena dua hal ini ya, karena dua hal ini yang menyebabkan dia keluar. Ya kan orang pingsan dan gila itu kan hilang akal, nggak tahu dia yang dilakukannya. Nah, keluar dia misalkan. Keluar. Nah, ketika sadar dia masih dianggap i'tikaf dengan syarat segera kembali ke masjid. Jangan ngapa-ngapain dulu, jangan ngopi dulu di luar. Kalau misalnya pingsan dibawa, misalnya gimana ya gambaran pingsan tapi keluar dari masjid itu susah sekali menggambarkannya. Ya anggaplah pingsan ya masih i'tikaf tuh kalau dalam masjid tapi digotong orang keluar gitu. Di luar bangun dia sadar gitu. Nah, dia masih bisa melanjutkan i'tikaf yang sebelumnya dengan syarat dia harus segera kembali ketika sadar itu. Nah, tapi ketika dia di luar itu ngopi dulu ya udah berarti putus, dia mesti ngulang niat lagi. Nah, kenapa kita bahas seperti ini? Ya sebenarnya kalau orang nggak nazar itu biasa aja. Ya maksudnya kalau putus pun kan tinggal niat lagi, gampang. Nah, masalahnya ketika di nazarnya pun kalau nazar mutlak gak masalah. Yang masalah itu nazar yang punya waktu ya. Orang bernazar 3 hari gitu. Berturut-turut lagi. Nah, ini intinya yang 3 hari berturut-turutnya yang repot ini. 3 hari berturut itu nggak bisa 2 hari dulu terus satunya lagi bulan depan, nggak bisa, harus berturut-turut 3. Artinya kalau 2 hari batal, ulang lagi dari awal gitu. Ulang lagi dari awal, itu yang repotnya ya masalah nazar ini. Ya penting sekali karena kenapa bahas nazar? Kan orang jarang nazar, kan kemarin kita bahas bahwasanya disunahkan untuk nazar gitu. Ya, jadi supaya lebih kuat bisa jadi nazarnya pakai saya bernazar untuk i'tikaf 3 hari berturut-turut ya. Karena saking yakinnya ternyata di dalam nggak kuat gitu kan. Nggak kuat akhirnya 2 hari keluar batal berarti. Ya otomatis dia harus ngulang dari awal lagi, nggak bisa tinggal yang satu lagi ya, seperti itu. Ya, itu yang pertama dan yang kedua yang membatalkan i'tikaf, gila dan pingsan. Keduanya serupa dari segi sama-sama hilang akal tapi berbeda bentuknya dan hukumnya sebagian besar sama kecuali satu yang berbeda. Oke. Itu masalah gila dan pingsan. Yang ketiga yang membatalkan i'tikaf yang ketiga adalah mabuk ya, mabuk yang disengaja. Mabuk yang disengaja. Otomatis ketika orang lagi i'tikaf ya, ngapain dia mabuk misalkan? Ya misalkan dia nyimpan nyetok apa ya, misalkan vodka, misalkan nyetok bir, nyetok apapun lah itu ya, anggaplah seperti itulah ya. Terus dia pengen gitu kan. Nah, sengaja dia berarti mabuknya kan. Otomatis ketika mabuk dia langsung batal i'tikafnya atau langsung putus berturut-turutnya. Berarti kalau langsung batal dia kalau mau lanjut i'tikaf harus ulang lagi. Kalau putus berarti kalau nazarnya harus 3 hari berturut-turut otomatis dia harus ulang dari awal lagi, seperti itu. Yaitu kalau masalah mabuk ya. Nah, kalau nggak sengaja gimana? Ya anggaplah orang tiba-tiba mabuk gitu kan, nggak tahu apakah gara-gara kebanyakan makan apa ya makanan apa yang tapai misalnya. Ya. Itu kan kalau banyak-banyak kan bisa bikin mabuk tuh, karena ada unsur-unsur yang memabukkan sedikitnya. Cuman kan nggak bikin orang mabuk biasanya. Anggaplah kebanyakan makannya pas sahur. Habis sahur dia i'tikaf misalkan ya. Habis subuh itu i'tikaf dia. Gara-gara itu masih ada sisa-sisa, terus akhirnya pusing dia, gila tiba-tiba atau mabuk bukan gila ya, mabuk dia tiba-tiba gara-gara tadi ya. Efeknya agak telat gitu, mabuk dia. Berarti kan nggak sengaja mabuknya seperti itu ya. Nggak sengaja, intinya kalau nggak sengaja berarti tidak batal. Nah, ketika dia mabuk nggak sengaja kan nggak batal. Lagi mabuk itu masih dianggap i'tikaf apa tidak? Masih dianggap i'tikaf. Ya, ketika dia masih di masjid dan masih gila mabuk itu, mabuk tidak sengaja masih di masjid berarti masih dianggap i'tikaf dia ketika mabuk itu. Ya ketika mabuk ya meskipun orang mabuk ngapain sih dalam masjid? Ya main-main segala macam itu dia, lagi i'tikaf dia. Ya tetap dianggap i'tikaf. Nah, kecuali kalau dia keluar dari masjid dengan sebab itu ya. Kalau dia keluar dengan sebab mabuknya itu, mabuk nggak sadar diri akhirnya keluar, ketika dia sadar dia nggak perlu ngulang niat dengan syarat
langsung balik ketika sadar. Tapi kalau sudah sadar ngopi dulu biar mantap, biar ngeteh dulu misalkan. Nah, itu otomatis putus, dia harus ngulang lagi ya. Ingat masalahnya itu bukan sekedar niatnya saja ya. Ngulang niat gampang, tapi orang yang bernazar berturut-turut itu yang repot gitu. Jadi dia harus ngulang dari awal gitu. Kan sayang misalnya tinggal 2 jam, tinggal 3 jam pingsan dia mabuk di luar, ngopi dulu akhirnya batal, mesti ngulang dari awal gitu. Meskipun ibadah ya ngapain disayang-sayang ya, ngapain ibadah ya ibadah aja gitu kan. Ya nanti kapan-kapan lagi gitu. Ya, itu masalah yang ketiga ya, bisa dipahami ya. Yang pertama gila, yang kedua pingsan, yang ketiga mabuk ya. Itu 3 hal dipahami baik-baik ya. Berarti yang di sini yang sama hukumnya adalah pingsan dan mabuk ya. Pingsan dan mabuk sama hukumnya persis ya. Tapi kalau gila itu beda sendiri ya. Bedanya cuma kalau gila, ketika gila dia tidak dianggapnya i'tikaf. Tapi kalau pingsan dan mabuk, ketika pingsan dan mabuk dianggapnya i'tikaf. Syaratnya tidak sengaja ya. Kalau sengaja batal. Otomatis kalau udah batal nggak dianggapnya i'tikaf ya. Itu yang ketiga. Yang keempat yang membatalkan i'tikaf adalah haid dan nifas ya. Perempuan lagi i'tikaf tiba-tiba keluar darah, misalnya keluar darah haid atau keluar darah nifas ya. Kita haid dulu, masuk ke haid dulu. Nah, kalau seandainya ya sama kasusnya, ada orang niat i'tikaf mutlak atau nazar mutlak, dia i'tikaf perempuan ya, terus keluar darah haid, ya udah keluar batal selesai. Nanti kalau mau i'tikaf lagi ketika darah suci ya niat lagi, gampang gitu. Nah, masalahnya ini kalau orang yang bernazar ya. I'tikaf perempuan yang bernazar. Nah, ada rinciannya ya. Kalau seorang wanita bernazar kurang dari 15 hari ya, dengan 15 hari minimal. Kurang dari 15 hari lah gitu. Kalau ada seorang perempuan bernazar untuk i'tikaf kurang dari 15 hari ya, ketika dia berarti kan dia harus 15 hari i'tikaf tuh. Harus 15 hari i'tikaf ya. Anggaplah gitu seperti itu. 15 hari i'tikaf, hari ketiga dia haid gitu. Kan keluar dia dari masjid. Nah, ketika itu batal i'tikafnya. Berarti dia harus ngulang dari awal lagi. Yang penting kurang dari 15 hari. Bisa dipahami nggak? Ada seorang perempuan bernazar untuk i'tikaf 15 hari berturut-turut ya. 15 hari berturut-turut ya. Kurang dari 15 hari, bukan 15 hari. Kurang dari 15 hari berturut-turut, apakah 7 hari berturut-turut, 8 hari berturut-turut ya, 9 hari berturut sampai 14 hari berturut-turut maksimal gitu. Nah, kalau dia nazar, berarti kan dia harus kerjakan. Nih, dia lagi ngerjakan yang nazar wajib nih. Dia harus berarti 14 hari berturut-turut kan. Anggaplah yang paling banyak 14 hari. Baru 10 hari haid dia. Putus nggak berturut-turutnya? Putus ketika itu. Putus ketika itu. Artinya dia harus keluar dari masjid, ya nunggu sampai suci lagi. Ketika suci, ulang lagi dari awal sampai 14 hari. Ya, 14 hari maksimal ya. Kalau 15 hari nanti hitungannya yang setelah ini ya. Jika seorang perempuan bernazar untuk i'tikaf kurang dari 15 hari berturut-turut dan belum sempat selesai i'tikafnya yang 14 hari itu atau maksimal 14 hari itu ya. Dan tiba-tiba sudah haid, dia otomatis dia mesti keluar dari masjid, batal i'tikafnya, dia harus ulang dari awal nazarnya ya, ulang dari awal nazarnya gitu. Nah, bagaimana kasusnya kalau 15 hari atau lebih? Nah, kalau 15 hari atau lebih ya, ketika ada seorang perempuan bernazar untuk i'tikaf 15 hari atau lebih ya, 16, 17 sampai sekian hari, setahun gitu ya. Ketika dia melaksanakan nazarnya, tahu-tahu haid dia. Ya, tahu-tahu haid dia. Nah, ketika haid itu apakah batal i'tikafnya? Tidak batal i'tikafnya. Artinya ketika dia haid itu nggak batal, bukan berarti dia tetap di masjid, karena dia ketika darahnya keluar kan dia harus keluar masjid. Perempuan kan kalau lagi haid kan nggak boleh dalam masjid. Keluar dari masjid, nunggu suci, pas masuk lagi ke masjid, ya pas masuk lagi ke masjid, dia lanjutkan berturut-turut yang tadi misalnya. Karena orang misalkan 17 hari nazar, baru 13 hari nih, sisa berapa hari? 4 hari. Kan tinggal 4 hari. Nah, kalau dia lebih dari 15 hari, dia nggak batal berturut-turutnya. Artinya ketika masuk, dia masuk ke hari ke 14 gitu. 14, 15, 16, 17 langsung. 4 hari selesai. Gak mesti ulang dari awal. Tapi kalau kurang dari 15 hari haid dia batal. Harus ulang dari awal. Kalau kurang dari 15 hari. Kalau 15 hari atau lebih berarti ketika dia nazar keluar dia lanjutkan saja ketika itu. Lanjutkan ketika bisa gitu. Ya, itu masalah haid ya. Nah, sekarang kalau nifas bagaimana? Nah, nifas ini berarti kan orang yang hamil ya. Mungkin nggak orang kalau nggak hamil dia nifas? Mungkin apa tidak? Mungkin apa tidak? Kenapa ragu jawabnya? Tidak mungkin. Kenapa? Karena darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau orang nggak hamil gimana mau darah nifas keluar? Kenapa ragu jawabnya? Yakin aja itu. Ya, darah nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim wanita ketika setelah melahirkan, setelah sempurna keluar seluruh yang dilahirkan. Ya.
setelah sempurna seluruh yang akan dilahirkan oleh perempuan itu. Kalau lagi melahirkan keluar darah, apakah darah nifas namanya? Apakah darah nifas namanya? Enggak. Namanya damu talqin, ya, darah melahirkan itu. Nah, nifas itu adalah ketika seluruh anggota tubuh bayi yang dikeluarkan atau daging atau segumpal darah yang dikeluarkan semuanya udah keluar. Nah, darah yang keluar setelah itu baru namanya nifas. Kalau lagi melahirkan masih ada darah yang keluar, itu bukan darah nifas. Masih damu talqin namanya, ya. Kalau keluar dalam kondisi normal dan sehat namanya darah haid. Nah, kalau tidak haid dan tidak nifas namanya istihadhah. Nah, itu undang-undangnya seperti itu gampang. Nah, kalau orang yang nifas berarti orang yang hamil lagi i'tikaf, anggaplah seperti itu, ya, lagi i'tikaf. Kalau seandainya dia bernazar untuk i'tikaf kurang dari 9 bulan, ya, 3 hari kah itu, 4 hari atau 5 bulan atau 8 bulan 29 hari misalkan, berarti kan kurang dari 9 bulan ya. Intinya kurang dari 9 bulan, ya, kurang dari 9 bulan. Nah, dia nazar nih harus berturut-turut misalkan. Ketika dia keluar dari masjid, batal i'tikafnya, maksudnya ketika dia nifas itu batal ya i'tikafnya, ya. Nggak mungkin orang melahirkan dalam masjid juga ya, itu anggaplah orang melahirkan dalam masjid gitu. Ya, batal i'tikafnya ketika nifas itu, ya, batal i'tikafnya. Nah, apakah dia bisa melanjutkan i'tikaf yang sebelumnya atau ngulang dari awal? Ngulang dari awal karena kurang dari 9 bulan. Nah, tapi kalau perempuannya nazarnya 9 bulan atau lebih, 9 bulan atau lebih gitu kan. Ya, 9 bulan bulat atau lebih. Nah, ketika itu keluar darah nifasnya, apakah dia batal i'tikafnya? Ya batal karena keluarnya itu. Tapi dia bisa melanjutkan tatabu'nya? Bisa. Otomatis dia ketika sudah suci dari nifas, masuk masjid lagi lanjutkan yang sebelumnya. Kalau baru 4 bulan berarti masuk bulan kelima. 6, 7, 8, 9, 10 sampai berapa bulan maksimal atau minimal 9 bulan. Ya. Intinya itu saja ya. Kenapa? Karena ini kan jatah minimal ya. Jatah minimal haid itu kan bersihnya minimal ya 15 hari lah, 15 hari maksimal haid 15 hari, nggak akan ada lebih dari 15 hari gitu. Ya, sama kalau melahirkan 9 bulan rata-ratanya anggaplah seperti itu ya. Rata-ratanya seperti itu gitu. Makanya kalau perempuan haid nazarnya kurang dari 15 hari, ketika haid ulang dari awal tatabu'nya berturut-turutnya. Tapi kalau lebih 15 hari atau lebih otomatis nggak ulang, tapi lanjut saja yang sebelumnya. Begitupun ketika wanita hamil yang keluar darah nifas, ketika nazarnya kurang dari 9 bulan otomatis batal ulang lagi dari awal ya nazarnya, menunaikan nazarnya. Tapi kalau misalnya lebih dari 9 bulan nggak perlu ngulang, lanjutkan saja yang sebelumnya. Itu perkara haid dan nifas. Yang membatalkan yang nomor 4 ya. Nomor 1 gila, nomor 2 pingsan, nomor 3 mabuk, nomor 4 haid dan atau nifas ya. Yang kelima murtad. Yang kelima murtad ya, murtad. Ya. Orang yang murtad ketika lagi i'tikaf dia batal puasanya. Batal i'tikafnya ya, bukan puasa. Puasanya juga batal ya. I'tikafnya juga batal gitu ya. Meskipun dia habis itu masuk Islam lagi. Misal orang lagi i'tikaf terus dia langsung ya murtad itu kemarin apa ya? Qat'ul islami ya biniyatin au qaulin au fi'lin ya. Ada unsur keinginan untuk memutus dirinya dari Islam, artinya keluar dari Islam baik pun hanya dari segi niat ya. Kayaknya menyembah matahari keren nih gitu. Udah murtad. Ya, atau dengan qaulin atau melafazkan kan saya tidak lagi Islam misalnya. Atau dengan fi'lin dia menyembah, memang benar-benar menyembah gitu. Nah, ketika itu murtad dia. 5 menit balik lagi ke Islam gitu. Otomatis meskipun hanya sebentar saja murtadnya langsung batal i'tikafnya. Karena yang membuat i'tikafnya adalah ketika dia murtadnya itu, bukan masanya selama murtad berapa lama. Jadi mau berapa lama dia murtad, otomatis ketika dia murtad langsung batal i'tikaf ya. Asal murtad batal i'tikaf gitu. Asal murtad batal i'tikaf. Itu yang nomor 5 ya. Yang nomor 6 yang membatalkan i'tikaf adalah ya junub ya, jinabah ya. Junub ya. Junub yang membatalkan puasa. Ingat, tidak semua junub yang membatalkan puasa, otomatis tidak semua junub yang membatalkan i'tikaf ya. Apa saja junub yang membatalkan puasa? Yang pertama jima ya. Yang pertama adalah jima ya. Jima itu apa? Apa itu jima? Idkhalul hasyafati kulliha au qadriha min faqidiha. Apalagi? Au qadriha min faqidiha fi farjin asliyin, terus walau duburan au farja bahimatin walau bihailin sakhinin walau lam yahsul inzalun hayyan kanal mautu au mayyitan ya. Itu undang-undang jima yang membatalkan puasa seperti itu. Otomatis undang-undang inilah yang membatalkan i'tikaf juga ya. Idkhalul hasyafati kulliha,
memasukkan, berarti ada perbuatan kesengajaan untuk masuk, ya. Ya, memasukkan al-hasyafati, ya, kepala zakar kulliha, seluruhnya bagi yang memiliki, au qadriha min faqidiha, namun bagi orang yang tidak punya berarti seukuran itu kira-kira berapa gitu, ya. Masuknya kemana? Fi farjin asliyin, masuk ke dalam kemaluan yang asli, ya. Jadi kalau misalkan masuk ke botol, apakah batal i'tikaf? Tidak. Puasa juga tidak batal. Harusnya masuk ke kemaluan yang benar-benar kemaluan, ya, asli gitu. Walau duburan, sekalipun masuk ke bagian yang lain gitu, bagian belakang dubur, ya. Au farja bahimatin, ataupun dimasukkan ke dalam kemaluannya hewan gitu, ya. Masukkan punya hewan itu juga membatalkan puasa sekaligus membatalkan i'tikaf. Walau bihailin sakhinin, sekalipun ketika dimasukkan itu dibungkus dengan sesuatu yang tebal, tetap membatalkan gitu. Walau lam yahsul inzalun, sekalipun tidak keluar air mani, ya. Hayyan kanal mautu au mayitan, meskipun yang dimasuki itu hidupkah dia atau matikah dia, tetap membatalkan i'tikaf dan puasa, ya. Artinya kalau membatalkan puasa otomatis membatalkan i'tikaf. Itu junub yang pertama yang membatalkan puasa, ya. Junub yang pertama membatalkan puasa adalah jima. Nah, syaratnya apa? Apakah semua jima yang itu? Tidak. Syaratnya 3. Yang pertama, sengaja melakukan jima. Berarti kalau misalnya dia lupa, apakah batal puasanya? Tidak, otomatis tidak batal i'tikafnya juga kalau misalnya dia lupa. Kalau dia dipaksa untuk melakukan itu, apakah dia batal puasanya? Tidak. Berarti otomatis tidak batal i'tikafnya. Yang ketiga, dia dalam keadaan bisa dia tidak tahu hukumnya. Misalnya dia tidak tahu kalau seandainya jima yang seperti itu dapat membatalkan puasa atau membatalkan i'tikaf sekaligus. Nah, apakah dia batal puasanya? Tidak, otomatis tidak batal juga i'tikafnya gitu. Intinya junub yang membatalkan puasa itu membatalkan i'tikaf juga gitu. Membatalkan i'tikaf juga. Ya, otomatis seperti itu. Syaratnya 3, ya. Amidan aliman bit tahrim, terus mukhtaran, dalam keadaan bisa memilih antara melakukannya atau tidak, ya. Sengaja tahu hukumnya haram. Yang ketiga, dalam keadaan bisa memilih. Itu junub yang pertama. Yang kedua apa? Apa junub yang kedua yang membatalkan puasa? Khurujul mani, keluarnya air mani, ya. Keluar air mani kemarin ada 2 pembahasan. Yang pertama, keluar dengan ada unsur kesengajaan dari awal ingin mengeluarkan, maka batal puasanya ketika keluar dengan perbuatan apapun yang dilakukan sekalipun perbuatan itu halal. Contohnya, misalkan ketika seorang suami meminta istrinya untuk mengeluarkan air mani suaminya dengan cara yang, ya, kalau istri yang melakukan boleh gitu, halal. Tapi sekalipun seperti itu tetap batal puasanya karena ada unsur kesengajaan di sana gitu. Yang kedua, kalau tidak ada unsur kesengajaan, kemarin kita sudah bahas panjang lebar. Kalau unsur ketidaksengajaan itu ada masalah bersentuhan biasanya, ya. Terus ada masalah mimpi basah, terus ada masalah melihat atau memikirkan sesuatu yang bersifat syahwat gitu. Kemarin detailnya silahkan dibaca kembali, kapan dia membatalkan dan kapan dia tidak membatalkan. Nah, berarti kalau seandainya membatalkan di puasa, otomatis membatalkan di i'tikaf. Tidak membatalkan di puasa, junubnya tidak membatalkan di i'tikaf, seperti itu, ya. Jadi junub yang membatalkan i'tikaf adalah junub yang membatalkan puasa, seperti itu, ya. Bisa dipahami, ya. Nah, kalau seandainya orang mimpi basah, misalnya lagi i'tikaf, ketiduran, mimpi basah dia, batal nggak i'tikafnya? Enggak batal i'tikafnya, tapi dia harus keluar mandi. Jadi ketika masuk masjid lagi, udah nggak usah niat lagi, lanjutkan yang tadi itu, karena nggak batal i'tikafnya yang sebelumnya. Apa? Kan nggak mungkin mandi dalam masjid. Mandi harus di luar masjid, ya. Nggak mungkin mandi di dalam masjid, ya. Ya, tidak mungkin mandi dalam masjid. Gitu. Mandinya harus di luar masjid, gitu. Nanti susah marbotnya ngepel, ya. Oke. Ya, kan kalau keluar karena suatu kebutuhan kan nggak membatalkan i'tikaf kan? Ya, misalkan orang niat mutlak, dia keluar, bahkan tidak ada kebutuhan pun, kalau dia berazam untuk kembali, otomatis langsung aja i'tikaf, nggak perlu ngulang niat lagi. Kemarin ingat pembahasan yang kemarin, ya, disambung-sambung pembahasannya. Nah, itu yang ke-6. Nah, yang 6 ini juga ada pada puasa semuanya, gitu. Makanya sebagian besar, ya, kita 7 yang membatalkan i'tikaf, 6 ada di puasa, ya. Kecuali yang nomor 7 yang nggak ada di puasa, gitu. Makanya kemarin beriringan i'tikaf dengan puasa, karena yang membatalkan puasa terkadang membatalkan i'tikaf. 6 inilah. Kalau kemarin 11 yang membatalkan i'tikaf. Anggaplah ini juga 7, berarti 11 kurang 7 berapa? 4, ya. Berarti cuma 4 yang tidak membatalkan i'tikaf dari yang membatalkan puasa. Apa itu yang 4? Yang pertama, masuk itu ke i'tikaf. Maksudnya, apa hal yang membatalkan puasa tapi tidak membatalkan i'tikaf? Kalau kemarin kita ada 11, ini ada 6 plus 1 karena dipisah haid, berarti kan ada 7. Nah, berarti 11 kurang 7. Tinggal 4, berarti ada 4 yang tidak membatalkan i'tikaf. Yang pertama, makan, ya, memasukkan sesuatu, bukan makan dan minum, ya, memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh dari lubang yang terbuka. Yang kedua,
Yang kedua apa? Yang membatalkan puasa tapi tidak membatalkan i'tikaf? Melahirkan. Terus yang ketiga? Apa lagi? Muntah ya. Muntah, mau sengaja muntah jadi masjid nggak bakal batal ya i'tikafnya. Yang nomor 4, yang terakhir. Satu lagi apa? Apa? Merokok mah itu nggak masuk ya kan? Kan cuma 11 kemarin. Nih, coba ulang yang 11. Yang pertama apa? Masuknya sesuatu ke dalam rongga terbuka melalui lubang yang terbuka. Rongga tubuh melalui lubang yang terbuka. Itu membatalkan puasa? Membatalkan puasa. Membatalkan i'tikaf enggak? Enggak. Yang kedua apa yang membatalkan puasa? Muntah. Yang disengaja. Muntah disengaja membatalkan puasa. Tapi apakah membatalkan i'tikaf? Tidak. Dapat 1. Ya, yang ketiga apa yang membatalkan puasa? Jima membatalkan puasa? Batal nggak i'tikaf? Batal. 2 masih 1 ya, itu nggak dihitung. Yang nomor selanjutnya? Yang nomor 4? Keluarnya mani. Keluar mani membatalkan puasa? Batal. Apakah membatalkan i'tikaf? Batalkan juga. Terus yang nomor 5? Gila apakah membatalkan puasa? Gila membatalkan puasa nggak? Membatalkan. Tapi apakah membatalkan i'tikaf? Batal puasa juga batal ya i'tikaf. Terus apa lagi? Mabuk, pingsan ya. Tidak batal puasa dan batal i'tikaf. Terus murtad batal puasa dan batal i'tikaf. Terus haid dan nifas batal puasa dan batal i'tikaf. Yang satu lagi melahirkan. 3 berarti. Cuma 3 hal yang tidak membatalkan puasa, tapi 3 hal ini membatalkan puasa tapi tidak membatalkan i'tikaf ya. Tuh. Ingat lagi, diulang-ulang lagi ya. Intinya tidak semua junub yang membatalkan puasa, dan otomatis tidak semua junub juga membatalkan i'tikaf. Tapi semua junub yang membatalkan puasa itu membatalkan i'tikaf ya. Itu yang junub, masalah junub 6 ya, selesai. Yang ketujuh, yang terakhir yang membatalkan puasa adalah al-khuruju minal masjidi bila uzrin. Keluar dari masjid tanpa ada uzur. Ya. Ingat, ketika kita menyebut lafaz keluar ya, apakah semua yang keluar itu dapat membatalkan i'tikaf? Apakah semua keluar masjid itu membatalkan i'tikaf? Tidak. Kapan keluar yang membatalkan i'tikaf? Yang pertama, bikullil badan. Seluruh tubuhnya berada di luar. Kalau orang tangannya di luar, kakinya masih di dalam, apakah disebut i'tikaf? Masih lah. Karena masih separuh badan. Harus batalnya itu ketika semua badan keluar masjid ya. Jadi kalau masih ada bagian tubuhnya di dalam masjid ya, bagian tubuhnya fisiknya yang nyata masih ada dalam masjid, otomatis tidak batal i'tikafnya. Tangannya kah itu atau kakinya keluar tuh. Ini keluarnya tanpa uzur ya. Kalau ada uzur boleh keluar gitu. Ke dalam nggak perlu niat lagi gitu. Nggak batal ya. Terus amidan, mesti tahu. Sengaja keluarnya ya. Sengaja tanpa ada uzur keluar dia. Kalau nggak sengaja, misalkan lupa, saya lagi i'tikaf di luar. Nah, ketika dia ingat harus langsung masuk lagi supaya tidak putus i'tikafnya. Yang ketiga, syaratnya aliman bit tahrim, tahu hukumnya haram. Kalau misalnya, maksudnya haram itu tahu hukumnya membatalkan i'tikaf. Ya, kalau keluar masjid tanpa ada sebab dia keluar ke masjid, seluruh badannya otomatis batal. Tapi dia nggak tahu, otomatis nggak batal. Ya, nggak tahu karena 2. Pertama, dekat dari Islam atau baru masuk Islam atau jauh dari ulama gitu. Yang keempat, syaratnya mukhtaran, dalam keadaan bisa memilih antara keluar atau tidak keluar. Kalau dipaksa keluar ya otomatis tidak batal i'tikafnya. Tapi ketika selesai masa pemaksaannya itu dia harus kembali ke masjid lagi untuk tidak memutuskan i'tikafnya, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Intinya adalah bikulil badan, keluarnya itu ya, keluar dari masjid itu bikulil badan, seluruh badan, amidan dalam keadaan sengaja, aliman bitahrim, mengetahui hukumnya itu haram, dan mukhtaran. Mukhtaran itu artinya sengaja atau bisa dalam keadaan memilih antara melakukannya atau tidak melakukannya. 4 syarat itu terpenuhi, keluar dari masjidnya otomatis langsung membatalkan i'tikaf ya. Bila uzrin ya, tanpa ada uzur. Kalau ada uzur itu tidak membatalkan i'tikaf ya. Contohnya apa ada uzur? Contoh misalkan di masjid tidak ada kamar mandi, kamar mandinya bangunan terpisah, kan keluar masjid. Otomatis dia langsung, apakah batal i'tikafnya? Tidak, karena dia ada uzur ya, meskipun keluar seluruh badan sengaja dan dia tahu gitu. Dan tidak misalnya tidak bisa memilih antara melakukan itu atau tidak. Nah, tapi kalau seandainya ya
di masjid, dalam masjid itu ada kamar mandi, di luar juga ada, dan dia keluar, itu bukan uzur. Meskipun dia butuh untuk ke kamar mandi. Karena ada kamar mandi di masjid, beda dengan kamar mandi yang nggak ada di masjid gitu. Dia keluar ada uzur. Tapi kalau ada kamar mandi di masjid, dia keluar pengen kamar mandi yang di luar, itu bukan uzur, karena ada kamar mandi di masjid. Bisa dipahami ya? Tuh. Oke. Bagaimana kasusnya ketika orang yang batal i'tikafnya ini gitu. Misalnya orang lagi i'tikaf, keluar kan batal gitu. I'tikafnya yang sebelumnya gimana gitu. Nah, kita lihat dari kondisi niatnya yang di awal gitu. Makanya kemarin perlu dibahas niatnya detail gitu. Kalau dia niatnya mutlak, batal i'tikafnya gitu. Ya udah habis, selesai i'tikafnya. Berarti kalau dia mau i'tikaf lagi mesti niat lagi. Niatnya i'tikafnya kemarin diterima, udah selesai. Habis. Enggak ada masalah di situ. Ya biasa kan. Orang i'tikaf keluar batal terus masuk i'tikaf lagi gitu. Ya udah, yang dia i'tikaf diterima i'tikaf, dia di luar udah enggak i'tikaf gitu. Nah, yang rada ribet adalah ketika orang yang bernazar. Ya, bagaimana orang yang bernazar terus nazarnya itu tidak berturut-turut, misalkan. Nazarnya beberapa hari ya, waktu tertentu tapi tidak berturut-turut ya. Nah, ketika dia batal i'tikafnya tanpa ada sebab atau dia misalnya keluarlah dari masjidnya. Ada orang keluar dari masjid ya. Tapi dia keluar dari masjid itu dia dalam posisi bernazar untuk melaksanakan i'tikaf dalam waktu tertentu tapi tidak mensyaratkan berturut-turut. Otomatis dia harus kembali ke masjid ya, bukan segera ya, harus kembali ke masjid untuk menyempurnakan nazarnya, tapi tidak mesti bersegera ya. Intinya adalah kembali ke masjid untuk menyempurnakan masa nazarnya gitu. Nah, kalau orangnya yang beriktikaf itu nazarnya waktu tertentu dan mesti berturut-turut ya, ketika keluar dari masjid dan batal i'tikafnya, berarti batal juga berturut-turutnya. Artinya harus ulang dari awal lagi, ya. Ulang dari awal i'tikafnya. 3 hari, 2 hari sengaja keluar atau batal i'tikafnya. Ya, 2 hari batal i'tikafnya. Ketika keluar otomatis masuk lagi, niat awal lagi, ulang 3 hari. Ya, ulang dari awal sampai 3 hari full. Itu bedanya orang yang keluar karena ada uzur ya. Nah, kalau tidak ada uzur, kalau ada uzur otomatis tidak masalah. Begitupun dengan orang yang keluar sebagian badannya, kepalanya saja atau salah satu kakinya. Kaki yang kiri masih di dalam masjid, kaki yang kanan di luar, kan nggak batal i'tikafnya karena belum seluruh badan. Yang membatalkan adalah seluruh badan. Ya, itu masalah yang membatalkan i'tikaf. Nah, sebelum kita menutup masalah i'tikaf ini ya, ada beberapa hal yang sering disalahpahami oleh orang ya, berkaitan dengan i'tikaf dan juga Lailatul Qadar lah. Kan niat orang i'tikaf di 10 malam terakhir kan mendapatkan Lailatul Qadar ya. Cuman ada kesalahpahaman orang atau salah kaprah orang mengenai Lailatul Qadar dan i'tikaf ini ya. Apa diantaranya? Ada 3 ya. Yang pertama, orang menyangka i'tikaf itu hanya pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada nggak orang menyangka seperti ini? Banyak ya. Banyak orang menyangka i'tikaf kapan? I'tikaf itu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sementara kemarin kita bahas i'tikaf itu kapan? Kapan saja. Sunnah muakkadah kapan saja ya. Hukumnya sunnah kapan saja dilakukan gitu. Dan lebih kuat lagi anjurannya, lebih kuat lagi sunnahnya ketika di bulan Ramadan, dan lebih kuat lagi daripada itu di bulan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, seperti itu ya. Jadi i'tikaf itu tidak hanya pada 10 malam hari terakhir bulan Ramadan. Memang ketika 10 malam hari terakhir itu dianjurkan untuk beriktikaf untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Apalagi diisi dengan hal-hal ibadah ketika i'tikaf tersebut ya. Itu salah satu yang dianjurkan, tapi bukan hanya pada waktu itu saja. Itu salah kaprah yang pertama, mesti diluruskan seperti itu. Jadi kalau misalkan menemukan orang yang seperti itu harus diluruskan, harus dikasih tahu bahwasanya i'tikaf itu bukan hanya 10 malam hari terakhir bulan Ramadan. 10 malam hari terakhir bulan Ramadan memang i'tikaf. I'tikafnya dianjurkan, memang dianjurkan. Cuma ketika di luar Ramadan pun ya, di luar 10 malam terakhir itu juga dimasuk dengan i'tikaf, juga disebut dengan i'tikaf. Makanya perlu diluruskan pemahaman yang seperti ini. Yang kedua, yang orang sering salah kaprah adalah mengira bahwasannya Lailatul Qadar itu hanya didapatkan oleh orang yang beriktikaf. Artinya i'tikaf syarat mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini pemahaman yang mesti diluruskan ya. Kalau hukumnya seperti itu, artinya harus mensyaratkan i'tikaf dulu. Kasihan perempuan yang haid ketika 10 malam terakhir, dia nggak bisa nggak bisa i'tikaf ya. Kan nggak boleh masuk masjid ya. Perempuan tidak boleh masuk ke dalam masjid ketika haid ya. Berdiam diri, kalau lewat nanti pembahasannya berbeda. Lubsun ya, kalau i'tikaf itu kan lubsun. Nah, sementara lubsun ini tidak boleh bagi orang yang haid. Orang haid tidak boleh dalam masjid. Tidak boleh berada dalam masjid, baca Quran juga tidak boleh. Sepakat 4 mazhab ya, kecuali dalam mazhab Maliki nanti. Itu pun hanya untuk statusnya belajar mengajar, tidak semuanya mutlak gitu. Ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi hukumnya kan kasihan perempuan misalnya yang haid ketika 10 malam terakhir nggak bisa dapat Lailatul Qadar. Kalau seandainya hukumnya harus syaratnya seperti itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Kasih tahu bahwasanya salah satu yang dianjurkan memang i'tikaf, tapi tidak hanya i'tikaf yang dianjurkan.
Bahkan orang nggak iktikaf tuh bisa dapat malam Lailatul Qadar, bisa saja ya. Kan hadis-hadisnya, nas-nas Al-Qur'an dan sunnahnya itu kan banyak sekali ya. Yang penting 10 malam terakhir itu perbanyak ibadah. Membaca Quran kah itu, sholat kah itu, memperbanyak berdoa, berzikir segala macam ya, seperti itu. Segala macam kan bisa dilakukan. Nah, mungkin kenapa orang beranggapan seperti ini, karena biasanya kalau di rumah itu gangguan lebih banyak ya. Ya, handphone. Tiba-tiba lagi sholat bunyi. Tuh. Atau ada urusan keluarga ini itu segala macam, akhirnya nggak jadi ibadah. Makanya orang lebih besar kemungkinannya dapat Lailatul Qadar ketika di masjid. Kenapa? Karena lebih fokus ya. Di rumah nggak fokus. Kecuali kalau di rumah fokus bisa jadi dapat ya. Begitupun dengan perempuan yang haid, seandainya nggak bisa i'tikaf, nggak bisa baca Al-Quran, ngapain ya? Ya kan zikir nggak masalah. Ya zikir tidak masalah. Bahkan bacaan Al-Quran yang merupakan bagian dari zikir atau doa, tapi diniatkan zikir dan doa itu boleh dibaca. Ya. Membaca Al-Quran bagi orang yang haid, apakah boleh? Tidak ya. Ini pendapat jumhur mengatakan tidak, kecuali dalam mazhab Maliki, tapi itu dalam rangka belajar mengajar. Dalam rangka belajar mengajar saja, itu dalam mazhab Maliki. Ya, tapi dalam mazhab jumhur mengatakan tidak. Orang yang haid tidak boleh baca Quran, tidak boleh dalam masjid. Nah, terus bagaimana orang yang mau ibadah? Boleh berzikir, boleh berdoa? Boleh. Ya, berzikir dan berdoa tidak haram bagi wanita haid ya. Bagi perempuan haid tidak haram untuk berzikir dan berdoa. Meskipun zikirnya atau doanya merupakan ayat Al-Qur'an. Ya, misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar pertengahan juz 2. Ya. Itu kan ayat Al-Qur'an kan? Kalau dibaca dengan niat ayat Al-Qur'an boleh enggak? Enggak boleh lah, kan niat Al-Qur'an. Wanita haid enggak boleh baca Quran. Tapi kalau niatnya doa dengan itu boleh tidak? Boleh ya. Intinya kalau niatnya doa dan zikir boleh. Tapi kalau niatnya Al-Qur'an tidak boleh. Al-Qur'an mutlak ya, seperti itu. Karena dia membaca Al-Qur'an namanya gitu ya. Tuh, berarti apakah perempuan haid masih ada peluang mendapatkan Lailatul Qadar? Masih ada peluang. Jadi tidak perlu bersedih hati ya. Tidak mesti i'tikaf, tidak mesti dengan baca Quran, tidak mesti dengan sholat ya. Dengan memperbanyak zikir dan doa. Bahkan bisa dengan menghadiri majelis ilmu ya. Menghadiri majelis ilmu itu termasuk ibadah yang sangat besar pahalanya ya. Ya, itu hadisnya banyak sekali mengenai menghadiri majelis ilmu, bagaimana fadilahnya ya. Bagaimana fadilah mendapatkan yang didapatkan ketika menghadiri majelis ilmu. Ya bisa saja datang ke majelis ilmu gitu. Datang terus hadiri ya, belajar di situ. Kalau belajar kan nggak masalah. Bahkan kalau belajar dalam mazhab Maliki, baca Quran pun nggak masalah. Artinya ngajarin orang ngaji ya. Cuman sebaiknya dipotong-potong, jangan langsung satu ayat full. Jangan satu ayat dibaca full gitu, jangan dipotong-potong gitu. Atau jangan sempurna 30 juz dibaca langsung, jangan gitu. Ya bacanya potong-potong. Ya. Itu rada ribet kalau masalah haid. Karena wanita haid itu tidak boleh baca Quran, tidak boleh, apalagi megang ya. Megang itu udah nggak boleh otomatis. Baca aja nggak boleh, apalagi megang gitu. Ya, kalau megang sepakat ya. Tidak ada satu madhab pun ya yang mengatakan boleh memegang Al-Quran bagi wanita haid, kecuali satu apa? Madhab Zahiriyah, tapi ini nggak dipakai. Karena la yamashu ilal mutahharun itu malaikat maksudnya, menurut pendapat Zahiriyah ini. Ya. Nah, tapi kalau menurut pendapat jumhur ini yang boleh memegang Quran itu hanya orang yang suci. Bahkan orang yang tidak dalam keadaan berwudu tidak boleh memegang Al-Quran. Ingat ya, orang yang dalam keadaan tidak berwudu tidak boleh memegang Al-Quran karena dia berhadas ya. Orang berhadas tidak boleh memegang Al-Quran. Tidak boleh memegang Quran. Boleh baca, boleh, tapi tidak boleh megang. Nah, kalau baca kapan batasannya? Ketika dia haid atau junub. Nah, ketika junub dia tidak boleh baca. Tidak boleh orang haid juga tidak boleh baca. Ya, bisa dipahami ya. Itu masalah junubnya orang itu. Itu salah kaprah yang kedua. Ya. Salah kaprah yang kedua, menyangka bahwasanya syarat mendapatkan Lailatul Qadar adalah i'tikaf. Sementara itu bukan syarat. Salah satu yang paling dianjurkan memang i'tikaf, tapi bukan hanya dengan i'tikaf, banyak lagi ibadah. Jadi perempuan bisa dengan memperbanyak doa dan memperbanyak zikir seperti itu ya, atau menghadiri majelis ilmu dan melakukan ibadah-ibadah lain yang bisa dilakukan oleh seorang wanita yang haid seperti itu. Nah, salah kaprah yang ketiga, harus begadang. Harus begadang. Ya, ada orang mengira kalau mau dapat Lailatul Qadar berarti semalaman harus begadang. Ya. Itu kan repot juga ya, repot juga. Berarti orang yang nggak sanggup begadang, misalnya siang hari dia kerja berat, malam kalau mau dapat Lailatul Qadar harus begadang, nggak bisa dia itu. Apakah dia nggak ada kemungkinan mendapatkan Lailatul Qadar? Kan susah gitu. Ya. Hadisnya bagaimana? Diperintahkan ketika 10 malam terakhir itu menghidupkan malam ya. Ihya'ul lail, menghidupkan malam. Nah, menghidupkan malam itu apakah dengan semalam suntuk tidak tidur beribadah? Tidak juga, sesuai kemampuan saja ya, sesuai kemampuan ya. Kalau mampu semalaman ya bagus gitu. Tapi kalau nggak mampunya setengah ya udah setengah gitu. Atau ibadah dulu sampai jam 10 terus tidur nanti jam 1 bangun gitu. Sampai subuh ibadah lagi ya nggak masalah gitu. Bagus. Ya intinya sesuai kemampuan ya. Bahkan ada yang riwayatnya ya, ada hadisnya mengatakan barang siapa yang sholat isya berjamaah berarti dia telah menghidupkan separuh malam ya. Dia telah menghidupkan separuh malam tuh.
Dan kalau dia sholat subuh berjamaah juga nanti di masjid, berarti dia menghidupkan separuh malam lagi, artinya full. Berarti orang yang menghidupkan malam itu apakah harus semalam suntuk tidak tidur? Tidak juga. Cukup dengan minimalnya adalah sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Orang yang sholat isya berjamaah itu dapat separuh malam, seperti menghidupkan separuh malam. Nah, kalau sholat subuh juga dia menghidupkan separuh malamnya lagi, artinya full malam dia, seperti menghidupkan malam. Apalagi orang yang bisa seharian suntuk. Ya, tapi jangan disalah kaprahkan kalau mau dapat Lailatul Qadar harus semalam suntuk. Enggak harus semalam suntuk, semampunya. Kalau mampu semuanya bagus ya. Mampu bagus, kalau bisa separuh ya bagus, kalau bisa cuma sholat isya dan sholat subuh ya bagus. Ya, mending ya, lebih baik seperti itu ya. Intinya jangan ada pemaksaan seperti itu. Oke, dengan itu maka berakhir permasalahan mengenai i'tikaf. Dan besok kita akan lanjut permasalahan mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah termasuk salah satu yang berkaitan dengan puasa, karena nanti setelah orang puasa kewajibannya zakat fitrah ya. Setelah puasa kewajibannya apa? Zakat fitrah. Nanti akan kita bahas mengenai zakat fitrah esok hari ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Rabbi wafiqna wafiqkum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khairi wa nukfa kulla syarr qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir ustur anta akram man satar وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته آخر الكلام وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.